ini ya kameranya ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam peduli. Pemirsa dan sedulur Klaten dimanapun Anda berada, saat ini kita berjumpa lagi dengan Peduli Klaten Channel, menggali potensi, menebar inspirasi, dan masih dalam satu rangkaian acara mulai dari tadi siang sampai nanti 2 hari ke depan, yaitu Gora Suara Nusantara. Sebagaimana rundown yang telah dipersiapkan oleh panitia, yang tadi sudah diawali dengan sebuah prosesi yang disebut dengan kirap mantenan tebu, yang bisa diakses juga di channel Peduli Klaten Channel. Dan malam ini kita ada pada sesi jagungan Klaten, yaitu dengan tema Klaten dari era ke era. Artinya kita nanti akan mengulas, membahas tentang Klaten mulai era yang sangat tua atau sering juga disebut dengan era Mataram kuno atau Mataram lama, terus juga era Mataram baru atau juga sering distilahkan dengan Mataram Islam, sampai pada era kolonial. Dan nanti jawaban dari ini mungkin kita nanti juga akan sedikit banyak nopo nggih nyuwun kawruh dari para tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu di awal saya perkenalkan dulu beberapa narasumber yang saat ini rawuh dan nanti akan membeberkan beberapa hal terkait era-era keklatenan. Yang pertama ada Pak Sugiyarto. Beliau Ketua Klaten Heritage Community. Jadi Pak Sugiyarto dan komunitasnya ini banyak, kalau bahasa beliau blusuan lah, blusuan mencari, mendata, melaporkan, dan beberapa kegiatan yang sudah banyak diupload baik melalui medsos mereka itu penataan beberapa situs, membersihkan dan sebagainya, sampai pada proses edukasi. Nah, nanti lebih jauh kita akan mengenal beliau lewat nanti kita ngobrol-ngobrol. Yang kedua juga ada Ki Agustianto atau Ki Suryonegoro. Beliau ini aktivis juga yang komunitasnya Suluan Mataram. Kalau tadi Prof Sugi, Pak Sugi tadi lebih konsentrasi ke era-era Mataram kuno, Mataram klasik lah. Ki Suryo ini lebih ke era-era Mataram Islam. Beliau juga saat ini mengasuh pondok kader bangsa Al Hikam di Tulung. Yang selanjutnya ada Pak Sentot Suparno. Beliau selaku perwakilan dari manajemen pabrik Gundang baru. Jadi pabrik Gundang ini salah satu ikon pariwisata, sekaligus salah satu ikon kekayaan Klaten di era kolonial. Nanti mungkin dari sini akan kita kulik dan kita akan bicara lebih luas. Dan yang terakhir ada, saya tadi dipesan gelarnya ditutupi mawon. Saya menyebut beliau Bapak Hendri Aji Kusworo, atau nanti beliau lebih nyaman dipanggil Pak Aji atau Mas Aji gitu. Ya, tapi nanti saya mau izin manggil Bopo. Baik, kita awali jagungan kali ini. Sebelumnya ini sekalian disiapkan panitia, nanti kita santai mawon, sekalian ngopi, sekalian ngobrol. Nanti moderator kalau memang dianggap pertanyaan yang diharapkan tidak muncul, disaut mawon.
Artinya nanti kalau nopo Kang Agus atau Ki Suryo itu nanti pengen tangklet terkait era Mataram Islam ya nanti jagungan mawon. Dan di balik kamera sebetulnya ini ada beberapa komunitas matur suwun yang sudah rawuh meskipun beberapa jadwalnya masih besoknya ada Kang Iping, ada Kang Restu keluarga dari komunitas Sinau Bumi, terus ada juga teman-teman Klaten Geographic Association. Kalau salah ngoreksinya besok karena jadwalnya masih besok. Terus juga ada beberapa santrinya Ki Suryo dan beberapa teman media dan panitia tentu. Saya ke Pak Sugi dulu. Mungkin saya belum sampai pada pertanyaan. Ada beberapa hal yang mungkin ingin Pak Sugi sampaikan terkait Klaten dan Mataram klasik sebagai awal pembicaraan. Monggo Pak Sugi. Terima kasih Gus Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Gus Ansori, bahwa Klaten itu memang sesuatu yang besar. Bahkan mungkin kebesarannya melebihi apa yang orang Klaten sendiri tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena mungkin tidak tampak. Tampak. Karena memang selama ini sepertinya Klaten itu terbungkam. Oleh siapa, kenapa? Nah, disinilah nanti kita mencoba untuk memberikan satu masukan kepada khususnya warga Klaten. Terutama pemangku tentu. Termasuk para pemangku kebijakan biar tahu dan mengerti bahwa inilah Klaten yang sesungguhnya. Kalau terkait sedikit gambaran terkait dengan gambaran awal mawon yang di era-era Islam sebagai nanti mungkin jadi bahan diskusi kita bersama. Apa kelebihan Klaten versi era ini secara garis besar? Kalau secara garis besar bahwa Klaten ini pernah menjadi sebuah kota raja. Sebuah kota raja. Sebuah kota raja. Di mana sebagai kota raja Klaten ini kehidupannya ikut mewarnai perkembangan sejarah bukan hanya masyarakat Klaten, Indonesia bahkan dunia. Ini ada fakta. Kalau kisaran eranya itu kisaran tahun berapa? Sekitar abad ke-8 sampai dengan 10 Masehi. 8 sampai 10. Artinya cukup lama. Cukup lama. 200-an tahun. Sementara itu dulu. Di mana itu kota rajanya? Terus kemudian rajanya siapa? Tentu kan nanti bicara ini. Saya lebih nyebut sering bahasa Arabnya kulino Kang sih. Kang Suryo. Ini kan panjenengan selama ini banyak mengunjungi, mendata, bahkan saya beberapa kali membaca tulisan panjenengan yang saya senang dari Suluan Mataram maupun Heritage ini. Mereka ya mungkin dalam tanda kutip bukan bermaksud ini tapi ada budaya menulis meskipun harus karena background pendidikannya bukan di tulisan, mungkin ada koreksi, tapi kan pembiasaan menulis ini nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa dikoreksi, disempurnakan ke depan. Lah terkait dengan Mataram Islam dan Klaten sebagai pemantik awal, mungkin ada beberapa narasi yang pengen panjenengan sampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa ngobrol tentang sejarah Klaten. Kami akan berbicara dari sisi era Islam di Klaten. Saya menemukan yang istimewa di Klaten. Mungkin orang Klaten juga kadang tidak merasa kalau Klaten itu luar biasa, tetapi orang-orang jauh pemerhati Klaten justru menemukan Klaten luar biasa. Contohnya,
seorang wali songo generasi pertama, namanya Syekh Maulana Maghrobi. Itu tercatat di dalam kitab Kanzul Ulul Ibnu Battutoh. Di situ ditegaskan bahwa Syekh Maulana Maghrobi itu makamnya di Jatinom. Oh, malah di Jatinom. Ya, ini jelas sekali tercatat dalam satu kitab dan ditulis beberapa buku, diakui secara nasional. Makamnya di Jatinom. Jatinom, nggih. Niki nanti ya catatan khusus untuk warga Jatinom terutama nggih. Itu bermula dari Sultan Muhammad I Kerajaan Turki. Itu menugaskan tim dakwah Wali Songo. Angkatan pertama. Di situ ada Syekh Subakir, ada Syekh Jumati Kubro. Nah, di situ salah satu anggotanya itu namanya Syekh Maulana Maghrobi, itu tercatat dia itu seorang penyiar Islam, dakwah di tanah Jawa. Jadi kelilingnya itu di tanah Jawa. Tetapi tercatat itu wafat dan dimakamkan di Jatinom. Salah satunya itu. Nanti kita kupas lagi. Kalau yang lain, kemudian yang lain itu di Ngawonggo. Itu saya temukan di sana ada makam tua cucunya Sunan Kalijogo, namanya Ki Ageng Pamecut. Saya mensinyalir, Pak, bahwa Sunan Kalijogo itu tidak satu sosok. Sunan Kalijogo yang hidup di era Demak sama di era Mataram beda. Jadi Sunan Kalijogo yang di era Demak mungkin mendekati Pajang itu Sunan Kalijogo yang pertama. Tetapi Sunan Kalijogo yang menemui Sultan Agung Mataram sama Mbah Geribik itu adalah cucunya Sunan Kalijogo. Yaitu mungkin semacam yang jadi pengetahuan bersama juga. Seperti contoh Mbah Ki Ageng Geribik sendiri kan ada beberapa sosok nggih. Mbah Ki Ageng Geribik 1, 2, 3. Tahunya masyarakat kebanyakan kan pokoknya Mbah Geribik itu yang di Jatinom gitu kan. Nah, mungkin analisa Kang Agus nanti bisa dikupas lebih jauh nggih. Saya ke Pak Senot dulu, biar nanti kita merata. Saya berharap sekali lagi nanti kita jagungan mawon. Pak Senot, saya langsung menukik ke Gundang, karena tentu Gundang dan era-era sejaman, atau mungkin yang dalam satu lingkup manajemen. Apa yang menurut Pak Senot mungkin lebih ke analisa pemantik diskusi mawon? Kenapa kok sampai dalam hal ini mungkin lebih tepatnya Belanda atau VOC, Pak? Belanda ya. Belanda kok kemudian dengan begitu beraninya membangun berbagai peradaban, bangunan, pabrik, kalau tidak ada alasan tertentu tentu tidak mungkin itu. Dari versi Gundang dulu nanti kita melebar, Pak. Monggo. Kira-kira apa? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat Klaten, para netizen dan para pecinta budaya. Saya pengen cerita sedikit mengenai Gundang. Kenapa Gundang ini pemerintah Hindia Belanda ya waktu itu begitu antusias untuk membangun. Sebetulnya banyak sekali di Klaten sendiri itu. Klaten mulai dari Sleman dan sekitar Klaten itu dulu ada sekitar 18 pabrik gula. Pabrik gula saja 18 nih. Pabrik gula 18 pabrik gula. Dan Gundang sendiri itu kan didirikan di sekitar akhir abad 19 ya, atau tepatnya tahun 1860 oleh satu biro di Belanda yang namanya Java Kultur Maskapai di Belanda. Tapi pengelolaannya diserahkan oleh satu biro dagang di Semarang, itu NV Mirendel Maskapai, itu berkedudukan di Semarang. Nah, kenapa pemerintah Belanda antusias? Ya tentu saja Klaten ini memang dilihat dari kondisi alamnya memang terutama rempah di samping sangat subur juga aspek-aspek yang lain mungkin sangat mendukung. Yang jelas kan itu tenaga kerja, kemudian pengairan untuk on farm, tanaman tebunya dan seterusnya, sehingga mereka antusias untuk membangun tebu
Kemudian dalam perjalanannya ya seperti yang kita tahu sejak 1860 itu seperti pabrik gula yang ada di seluruh Jawa mungkin pada waktu itu mencapai kejayaannya itu di sekitar tahun 1930-an. Waktu itu Indonesia merupakan pengekspor gula terbesar kedua di dunia ya setelah Kuba. Nah setelah Indonesia merdeka, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pabrik gula Gondang ini dinasionalisasi oleh pemerintah pada waktu itu sekitar tahun 1940-50 itu. Dan sesudah itu juga mengalami beberapa kali restrukturisasi, mungkin juga dalam rangka penyesuaian dengan dinamika pemerintahan waktu itu ya. Mulai dari hanya pabrik gula Gondang Winangun begitu, kemudian menjadi PPN, ada istilah PPN ya. PPN itu perusahaan perkebunan negara. Kemudian restrukturisasi lagi, termasuk perubahan nama Gondang Winangun menjadi Gondang Baru sekitar tahun itu sejak kapan, Pak? Sekitar tahun 70-an. 70-an ya. Orde Baru lah kalau istilah umumnya Orde Baru begitu. Itu menjadi PNP menjadi PPN. Kemudian perjalanan waktu lagi ada restrukturisasi lagi sekitar tahun 98 ya. PP 14 tahun 98 itu restrukturisasi PPN itu ada amalgamasi dari beberapa pabrik, beberapa PPN, PTP ya waktu itu menjadi PTP yang tadinya ada sekitar 40-an PTP di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai dengan Makassar. Kalau Gondang sendiri masuknya ke PTP waktu itu Gondang ikut di PTP 15. PTP 15. 15-16 gabung dengan 17-18 aneka tanaman ya. Kalau kita dulu dengan ada sekarang ini yang mangkrak di Delanggu itu pabrik karung Delanggu itu karung Goni itu. Itu digabung PTP 15-16 dengan PTP 17-18 itu aneka tanaman, karet, kopi, teh, cengkeh dan lain kakao dan lain sebagainya menjadi PTP Nusantara 9. Ada 2 kantor, yang aneka tanaman di Semarang, yang tanaman semusim tebu di Solo. Namun memang dinamika pergulaan ini cukup unik ya. Sehingga mungkin sampai di situ dulu, Pak. Karena ini di awal nanti kita jangan berbicara kerumitan. Siap. Jadi nanti sambil jalan lah, karena tadi komanya itu dikata passwordnya rumit lah. Ini semoga yang terakhir niki mungkin ada beberapa solusi, Pak. Jadi Bapak, jadi tadi sudah disampaikan meyakini dari data itu Mataram kuno sudah sebagian. Ini baru sedikit yang diulas. Mataram Islam demikian. Bahkan tadi di awal saja sudah muncul apa istilahnya opini atau mungkin dugaan gitu kan. Terus belum lagi tadi sebaran dari pabrik gula saja 18, Pak. Artinya Klaten ini kan luar biasa. Lah sesuai mungkin dengan bidangnya Bapak Aji, terutama di bidang pariwisataan lah. Kira-kira ini yang dari satu sisi sejarah saja, kinten-kinten bisa di pripun gini Bapak. Pemantik dulu lah, nanti biar pemirsa juga penasaran. Amit.
Maturun Gus Ansori, Sugeng Dalu, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebangsaan. Luar biasa ini pada kesempatan hari ini saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang membawa saya itu berwisata. Jadi saya kemudian membayangkan gitu, selain tadi ada potensi kesejarahan. Sesungguhnya kalau kita bicara mengudari mengurai kerumitan. Klaten itu punya potensi lain, ada potensi geologis, ada potensi biologis flora fauna, kemudian ada potensi sosial, potensi kultural gitu, yang saya kira ya nyambung dengan potensi ekonomi. Tapi saya kira yang hari ini saya pelajari dari beliau bertiga ini adalah potensi kesejarahan yang sesungguhnya dalam perspektif kepariwisataan itu adalah bahan yang sangat luar biasa untuk kemudian kita bisa kembangkan lebih lanjut untuk 2 track, Gus Ansori. Jadi ini penting sekali saya sampaikan, sekaligus mungkin saya mengingatkan kita semua bahwa kalau kita melihat pariwisata itu kecenderungannya kita menempatkan diri kita itu sebagai penyedia produk, nyiapke jajan pasar, nyiapke gelas sing resik piye, dandani tempat tujuan wisata, nyiapke kamar dan sebagainya. Kita lupa bahwa kita juga adalah orang yang berwisata. Yang rawuh di ruangan ini ketoke ora ono kok sing ora tau dadi wisatawan. Nggih mboten? Nggih, leres. Ya, Gus Ansori, Kang Agus ya. Mas Sugi, Mas Sentot, semuanya wisatawan. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang di rumah, ketoke yo tahu berwisata. Ning kok kita lupa bahwa kita ini wisatawan yang perlu diberi masukan untuk melengkapkan pengetahuan kita, pengalaman kita berwisata. Padahal kalau tadi lihat sejarah para aktivis lah nggih, para aktivis sejarah. Para pemangku tokoh besar Klaten itu kan sejarahnya sejarah melakukan perjalanan itu. Gitu. Dan mereka itu dalam tanda kutip itu berwisata. Nah, saya kira dalam 2 posisi inilah saya ingin memanfaatkan potensi tadi untuk di satu sisi menjadikan tadi potensi-potensi itu menjadi barang, menjadi modal untuk dodolan. Kados beliau Mas Sentot ini itu punya barang yang luar biasa potensinya untuk dijadikan bahan jualan. Dari sana kemudian kita punya kesempatan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi. Tapi di satu sisi kita punya kesempatan untuk mewisatakan diri kita. Karena kita ini juga adalah makhluk berwisata. Sejarah para wali itu sejarah melakukan perjalanan. Bahkan kalau kemudian melihat sejarah para nabi itu juga adalah sejarah hijrah. Sejarah ingin mempelajari sesuatu di luar apa yang menjadi kehidupan sehari-hari, baik apakah itu didorong oleh sesuatu hal atau kemudian ingin memperoleh sesuatu, tapi lewat melakukan perjalanan itulah kemudian beliau-beliau para nabi, para sepuh itu memperoleh pencerahan. Uripke kudu ngene, ora ngono tapi seperti ini. Kalau dari kesejarahan itu sebetulnya kalau dikemas sedemikian rupa bisa menjadi potensi yang luar biasa. Leres. Karena pernah suatu kali saya kan ngupload beberapa tulisan temen gitu kan. Kok kenapa yang diposting sejarah, terus kenapa juga kalau apa bedanya Klaten itu 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun itu terus dalam tanda kutip ada pertanyaan menggelitik sebenarnya. Manfaatnya ke Klaten buat apa gitu kan. Lah mungkin nanti pelaku-pelaku sejarah ini enggak terima nek 200 tahun kajiannya Wali Songo lagi terus nggone sapa nek orang di Klaten. Apalagi kajiannya Pak Sugi misalnya. Lagi candinya siapa ini kalau bukan candi Klaten gitu kan. Mayu tahun Mas, secara geologi kita. Misalnya Rowo Jombor Purba itu jutaan tahun. Jadi memang
itu yang saya kira harus kita coba lihat lagi sebagai bahan gitu untuk tadi jualan atau kemudian melengkapkan kemanusiaan kita gitu dengan berwisata. 2 track itu yang saya kira menjadi penting. Bahasa terakhir I like nih, melengkapkan kemanusiaan. Pak Sugi, saya kembali ke Pak Sugi dulu. Dari pertanyaan apa sih? Mungkin nanti juga nyambung sama Ki Suryo ya. Jadi kalau nanti ada yang manggil Kang Suryo atau Kang Agus atau Ki Suryo satu sosok sebetulnya. Pripun kalau ada tanggapan semacam itu? Kira-kira kenapa kita harus berkutat di sejarah? Apa manfaatnya buat Klaten misalnya? Terus kemudian nek Klaten mau setahun, 2 tahun, 10 tahun, 500 tahun, apalagi tadi di ngendikake Bapak Haji sampai ratusan tahun, apa sih manfaatnya? Pripun Pak Sugi dari ini? Iya, ada satu hal yang mungkin dilupakan juga, bahwa manusia itu adalah makhluk menyejarah. Itu jelas itu, tidak mungkin tidak. Kita tidak bisa menemukan sejarah kehidupan makhluk hidup itu selain manusia, karena memang hanya manusia. Sehingga siapa yang melupakan sejarah mungkin bisa jadi kehilangan masa depan. Kehilangan masa depannya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji, kemudian Kang Agus dan juga Pak Sentot, memang benar bahwa sejarah perlu kita kemas. Artinya iya, kita lihat sejarah sebagai sebuah potensi yang bisa dipakai untuk membangun karakter, bisa dipakai untuk membangun nilai. Khususnya kalau ini terkait dengan Klaten, ya karakter dan juga nilai bagi Klaten. Ya, masyarakat Klaten, pemangku kebijakan, semua pihak. Sehingga Klaten ini tidak sering seperti yang disebutkan di dalam tulisan-tulisan ataupun di dalam buku-buku sebuah kota yang terletak di antara dua ya, Surakarta dan Yogyakarta, seperti itu. Jadi Klaten harus punya identitas yang memang itu harus harus dimaknai oleh semua warga Klaten. Kalau dari ini Pak Sugi, kemenarikan Klaten dari segi, sekali lagi mungkin Mataram kuno sih ya. Apa yang mungkin perlu dieksplor atau perlu diungkap lebih jauh? Karena tadi kan bisa jadi mungkin bahasa saya ke genealogi itu nggak tahu, saya di luar pengetahuan itu. Artinya mungkin dari kesejarahan yang Mataram kuno nanti ke Mataram Islam bagaimana, terus kira-kira nanti Klaten visinya itu harusnya bagaimana gitu, kemenarikan dari Mataram kuno sendiri sejauh apa? Iya, kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa Klaten pernah menjadi kota raja. Artinya bahwa pusat pemerintahan sebuah kerajaan yang kemudian kita kenal dengan nama Medang atau Mataram kuno, Medang ya, iya, itu ada di Klaten. Memang ada dokumen-dokumen yang terkait dengan itu, ya, yang mana dokumen ini juga bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah. Mungkin diantaranya bisa disampaikan? Diantaranya ada atau tersimpan di mana misalnya nanti kalau berburu itu kan? Iya, jadi untuk dokumen yang berupa prasasti itu sudah aman sebenarnya ya, sudah aman. Ada yang disimpan di BPCB, tetapi ada juga yang disimpan di kolektor. Oh, ya, ada yang disimpan di kolektor. Terus terang saja, seperti prasasti yang ditemukan di Randusari, atau yang kemudian dikenal dengan nama prasasti Poh, ya, yang kemungkinan ini juga menjadi bahan perdebatan para arkeolog, ya, karena ada
permasalahan terkait dengan keberadaan Kota Raja Mataram itu di Temanggung ataukah di Klaten seperti itu. Memang harus diakui bahwa Kota Raja Kerajaan Mataram itu kan berpindah. Kalau nama kota rajanya sendiri apa itu? Sampai sekarang belum. Ya, tapi diyakini berdasarkan bukti ya. Iya. Berdasarkan prasasti tadi ya. Itu. Jadi kalau memang mau menjadikan seperti apa yang dikehendaki oleh Gus Ansori dari pertanyaan itu, bahwa Mataram kuno memang memiliki ciri khas yang luar biasa bagi Klaten, dan ini juga bisa peninggalan yang masih bisa kita lihat bahwa Klaten buktinya ini loh. Oke, kalau dari era Mataram kuno sebenarnya banyak ya sebarannya ya. Yang banyak diketahui mawon dulu. Yang banyak diketahui, kalau dari prasasti itu kami mendata kurang lebih ada sekitar 9 prasasti, termasuk yang ditemukan di bawah Candi Lumbung itu yang dikenal dengan nama prasasti Kelurak itu. Kemudian sebaran objek-objek yang sebenarnya kalau ada slide kami bisa menampilkan itu peta sebarannya. Itu hasil dari pencitraan satelit juga ya, pencitraan satelit, di mana kurang lebih ada sekitar 160-an sebaran objek yang diduga cagar budaya, di mana 50 diantaranya itu adalah struktur. Sampai di situ dulu. Kalau sudah ada dugaan kuat 50 struktur, artinya kan ya ini sudah peradaban katanya. Itu dari segi Mataram kuno. Oke, tadi saya di TV panitia juga, termasuk pemilihan tanggal 11 November, Pak. Jadi ini kan kenapa kok tidak tanggal 10-nya gitu kan. Ini penanggalan prasasti Yubit yang dipilih oleh teman-teman panitia gitu. Karena memang agar nanti sama-sama menggugah kira-kira kan gitu. Saya ke tadi yang sempat koma, Kang Agus. Analisa atau mungkin dugaan kesananya pripun sampai jangan-jangan Sunan Kalijogo. Saya sendiri mungkin meskipun pernah dengar tapi belum yakin gitu kan. Meskipun itu mungkin juga apa ya, wali dulu kan pangkat nama gitu kan. Jadi gini, kemarin itu sebelumnya kan kita punya asumsi bahwa Mbah Sunan Kalijogo itu hidup di era akhir Mojopahit, awal Demak rampung, menangi Pajang, menangi Mataram, sampai Sultan Agung itu ketemu langsung. Lah Mbah Sunan Kali usianya berapa? 200 lebih. Ini logikanya nggak masuk akal gitu loh. Tetapi ketika saya menemukan di Klaten, di Ngawonggo itu ada Mbah Ki Ageng Pamecut, cucunya Mbah Sunan Kalijogo. Mbah Sunan Kalijogo itu punya anak Sunan Adi, punya anak Mbah Ki Ageng Pamecut. Kemudian kita juga menelisik, bisa jadi Mbah Sunan Kalijogo itu tidak satu sosok, ada 3 sosok. Mbah Sunan Kalijogo pertama itu yang asli, punya anak Sunan Adi, Sunan Kalijogo kedua, Mbah Ki Ageng Pamecut itu Sunan Kalijogo ketiga. Bisa jadi yang ketemu sama Sultan Agung Mataram sama Mbah Gribik di Jatinom itu yang ketiga. Yang tadi satu lagi Kang, yang Maulana Maghrobi itu Wali Songo era pertama ya. Jadi mungkin sedikit diberikan gambaran karena mungkin tidak semua pemirsa itu tahu Wali Songo itu tahunya hanya 9 sosok gitu kan. Ini tadi kan ada era pertama, terus mungkin sampai berapa era itu Wali Songo? Wali Songo itu sampai era 5 Pak, sampai yang terakhir itu Sunan Bayat. Ya, Sunan Bayat itu kan penutup Wali Songo terakhir, pengganti Sesi Dinar. Itu sampai 5 angkatan. Ya, ngerti ini Wali Songo itu ya mulai Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, terakhir Sunan Kalijogo. Padahal sebelumnya sudah ada angkatan pertama gitu. Termasuk Maulana Maghrobi tadi nggih. Ya. Lah itu kalau kisaran tahun berapa itu Kang? Syekh Maulana Maghrobi itu masuk di Jatinom 1400-an. 1400-an ya. Sementara kalau Mbah Tembayat
Kalau Mbah Tembayat ini kan agak belakangan aja, era-era Pajang itu. 1617 gitu, Ya, 1600. era-era Pajang. Ya. Ya. Kira-kira kalau menurut analisa dari nopo Kang Suryo, tidak mungkin seorang wali, seorang tokoh itu dalam tanda kutip nggih, itu hanya sekedar semoga kalau saya salah saya mohon maaf, sekedar berdakwah. Artinya ada tadi kan ada kemenarikan ya, apalagi sampai ke Klaten itu. Apanya yang menarik di Klaten? Masyarakatnya atau model struktur sosialnya ya, atau kekayaan alamnya atau budayanya. Kalau ini ngintip dulu aja, ya, atau kalau sudah ada kesimpulan dari berbagai referensi bisa disampaikan. Jadi para wali songo ini kan berdakwah sesuai dengan kesepakatan. Wilayahnya itu udah ada suatu komitmen ya. Syekh Maulana Mahrobi itu dakwahnya di Jawa, terutama Jawa Tengah. Kemudian mungkin nanti ada Maulana Hasanuddin di Cirebon. Ada Maulana Malik Jumatil Kubro mungkin di Jawa Timur. Nah, ini ada pembagian tugas, pembagian wilayah. Nah, ini Syekh Maulana Mahrobi ini di Jawa Tengah. Kemudian pusat kegiatan justru di Jatinom. Ini yang unik di sini. Kemudian saya mencoba menelisik. Ternyata di situ ada suatu titik singgung bahwa pertama di Jatinom itu Mbah Gribik yang pertama itu Syekh Maulana Mahrobi. Kemudian punya murid namanya Joko Dolok yang putranya Brawijaya itu Mbah Gribik kedua. Nah, Mbah Joko Dolok menjadi Mbah Ki Ageng Gribik kedua, punya murid lagi namanya Syekh Wasi Baknong Timur atau Syekh Maulana yang di Semarang itu Kemudian itu menjadi Mbah Gribik yang ketiga. Jadi saya melihat di Jatinom ini ada 3 sosok wali. Syekh Maulana Mahrobi, kemudian jadi Mbah Gribik, yang kedua ini Raden Joko Dolok jadi Mbah Gribik kedua, yang ketiga ini Syekh Wasi Bakno Timur jadi Mbah Gribik 3. Anehnya di Jatinom ketemunya cuma Mbah Gribik yang ketiga, yang di barat masjid besar itu Mbah Gribik yang ketiga era Mataram. Nah, terus yang 2 mana? Ini yang perlu kita telusuri. Kalau dugaan teman-teman Suluhan Mataram di mana nih? Kebetulan kemarin kami juga dapat tugas dari Pak Dar itu. Mas, mbok tolong bareng-bareng monggo dipun goleki. Saya sudah hampir 1 tahun ini menelisik, saya merasakan, ini bahasanya wong kita ahli spiritual juga, kita merasakan bahwa Syekh Maulana Mahrobi itu makamnya itu di dekat imaman masjid besar. Jadi kidule Mbah Gribik. Tapi masih satu komplek ya. Masih satu jadi komplek kalau Mbah Gribik yang sekarang ini kan di barat imaman agak ke utara dikit. Nah, Syekh Maulana Mahrobi itu kidule, Pak. Dekat imaman masjid. Selama itu kan kita mengecilkan di lingkup Klaten sama Belanda itu mungkin mau dianggap penjajah atau apa, tapi tetap ada peninggalan, dan peninggalan saat itu menjadi sebuah kekayaan. Kira-kira peninggalan wali lah atau mungkin tokoh-tokoh lain, ulama lain yang di seputaran Klaten yang bisa menjadi potensi atau justru malah menjadi bagian dari Klaten itu, kira-kira Kang? Jadi gini, misalnya di Jatinom ya, di Jatinom ini ada Langgar Suran, ada Gua Soran, kemudian ada Masjid Alit, kemudian ada Masjid Besar, kemudian ada Oro-oro. Nah, ini tidak cukup itu, ternyata nanti melebar mungkin di Gajian ada Sendang peninggalan, mungkin nanti di Kiringan juga ada, di Sempol Bima, ini meluas. Ini baru sekitar Jatinom, nanti ke Socokangsi itu nanti juga tua itu. Terus di Trucuk, di Ngawonggo sampai Bayat. Di Klaten ini kalau kita gali luar biasa, Pak. Iya, saya merasakan lawang anak Syekh Subakir itu ternyata di Socokangsi, namanya Syekh Butoiju. Lah itu yang diarani Bajul Sengoro, itu ya di Socokangsi. Bajul Sengoro ngepek bojo Trah Mojopahit, terus nukulke Mbah Joko Tingkir, itu di sana. Luar biasa ini Klaten itu. Sementara itu artinya nanti peninggalan kemarin saya sempat
menyampaikan peninggalan itu diprotes apa? Ya wong urung ditinggal jek nang sing marisi kok. Nggih, napa lah kekayaan warisan leluhur Mataram Islam, Mataram kuno, Kepak Sentot. Mungkin dari Gundang ini kan akhirnya menimbulkan berefek ke perputaran ekonomi dan seterusnya nggih. Itu kalau yang saat ini dikelola oleh yang satu rumah istilah satu manajemen dengan pabrik gula Gundang sendiri yang masih aktif terutama di Klaten pun dimawon. Ya. Atau mungkin nanti bisa juga disebutkan yang di Klaten tapi yang sudah tidak aktif. Oh iya. Nggih, matur nuwun Gus. Jadi untuk struktur pabrik gula Gundang baru ini masuk di dalam manajemen tadi PTP Nusantara 9. Yeah. Sekarang tidak ada embel-embel Persero ya, karena sudah ada holding di Jakarta. Langsung ke BUMN ya? Iya, ada model holding begitulah manajemennya. Kemudian untuk Klaten sendiri itu yang dulunya satu atap, satu manajemen di PTPN 9 itu sebetulnya ada Ceper Baru dan Gundang Baru. Tapi kemudian Ceper Baru ini pada tahun 98 itu tidak operasi lagi, bukan tutup lah, bukan beku operasi tapi tutup. Kalau Gundang Baru ini sejak 2016 itu statusnya masih beku operasi sebetulnya, sesuai dengan keputusan dari pemegang saham di holding di PTPN 3 Persero di Jakarta itu beku operasi, belum tutup begitu sebetulnya. Artinya kalau ada sesuatu faktor yang memungkinkan itu mungkin beroperasi lagi ya? Bisa, mungkin bisa beroperasi lagi. Cuman persoalannya kan mungkin ini ya, salah satunya kalau dulu BUMN perkebunan itu punya satu etos yang terimplementasi di dalam istilahnya tridharma perkebunan begitu. Jadi ada aspek ketenaga kerjaan, ada aspek sosial ekonomi, ada aspek lingkungan hidup. Tapi seiring perjalanan waktu mungkin lebih bergeser ke orientasi revenue begitu, profit lah ekstrimnya, orientasi profit begitu. Jadi kemudian yang tridharma perkebunan tadi secara otomatis tergeser. Kalau kamu nggak bisa meraih laba ya udah berhenti begitu, tutup. Nah ini mungkin kalau kita kaji lebih dalam sebetulnya ada value ya, ada nilai, bagaimana nilai sebuah pabrik gula terhadap masyarakat lingkungan di sekitarnya. Tidak sekedar berharga dalam tanda kutip ya, bernilai. Artinya tidak bisa semata-mata rugi tutup dan lain sebagainya. Sebetulnya begitu. Tapi yang namanya dinamika itu memang. Tapi ingatan Bapak. Oke, mungkin kalau beroperasi saya tidak tahu, mungkin ada banyak pertimbangan ya. Tapi ketika dimanfaatkan dalam bentuk lain, ya sama-sama menghasilkan rasa manis, mungkin tidak wujudnya tidak gula tapi mungkin dalam bentuk yang lain memungkinkan ya. Kita bicara memungkinkan tidak dulu meskipun tentu ada proses yang harus dilalui. Sebetulnya sangat memungkinkan dan itu meskipun menurut saya kurang diseriusi ya, tapi sebetulnya sudah dimulai. Jadi sejak sekitar pasca reformasi itu sebetulnya gula itu sudah mulai meriang-meriang lah begitu. Ada kebijakan diversifikasi usaha, salah satunya agrowisata, kemudian produk hilir dan lain sebagainya. Cuma persoalannya kayaknya kurang diseriusi begitu. Itu saja sebetulnya. Tapi poin kuncinya adalah satu sekali lagi masih memungkinkan ketika beroperasi dan juga yang kedua masih memungkinkan jika nanti
dikelola dalam bentuk lain. Iya. Lah mungkin bentuk lain ini saya harus nyuwun pangertosan sama Bapak Haji niki. Iya. Niki Bapak mungkin kalau menjelaskan detail dengan waktu yang singkat Mataram Islam itu apa, Mataram kuno itu apa tentu, tapi saya meyakini panjenengan sudah nangkep. Klaten potensinya semacam ini gitu. Iya, matur nuwun Gus Ansori. Tadi makin jelas bahwa baik dari era Mataram kuno, Mataram Islam, kemudian era kolonial, itu masing-masing memiliki potensi itu ya kita tangkap. Produk yang bisa dijual dalam kerangka pariwisata, memosisikan kita sebagai penyedia produk untuk orang lain yang sedang berwisata. Itu artinya apa? Kita bisa jualan loh dari situ, gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana mengemasnya. Karena kunci dari jualan pariwisata itu soal pengemasan. Wong kalau saya misalnya pas sedang diundang kemana nyambut gawe itu, taruh saja seperti dulu pernah saya diminta ngomong itu di Vietnam, kemudian dikei hadiah, bar ngomong dikei hadiah paket wisata menelusuri gua-gua yang dipakai pada saat perang antara Amerika dan Vietnam. Vietcong gitu. Alah, ketoke koyok ngono gitu, tapi sesungguhnya ya karena pinterle membuat kemasan, maka itu jadi luar biasa. Kalau lihat bagaimana proses saya menikmati paket wisata itu harus menelusur gua, kemudian masuk ke gua di mana Vietcong bersembunyi, kemudian yang kono ki pangane apa wae, gereh dan sebagainya gitu. Tetapi soal mengemas gitu. Nah, bahan mentah kita itu jauh lebih banyak dibanding dengan yang minimal saya pernah ikuti di tempat lain. Tapi karena soal framing, soal pengemasan ini yang kemudian menjadikan potensi kita tidak bisa maksimal gitu. Jadi saya bayangkan kalau kemudian tadi misalnya seperti disampaikan oleh Kang Agus tadi, itu bisa ditunjukkan di mana posisi sekarang, misalnya. Kemudian dari posisi sekarang ini kita akan bisa menggali nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan misalnya di mana tadi Syekh Mahribi itu misalnya dimakamkan atau apa saja aktivitasnya pada waktu itu, kita bisa menunjukkan di situ ada contoh tempatnya, itu akan luar biasa menjadikan ini paket wisata tematik misalnya. Ziarah. Kemudian nanti dari era Mataram kuno juga begitu. Kemudian kalau dari Mas Sentot ini soal tadi misalnya ada 18 pabrik gula. Itu kalau sekarang kita hanya melihat Gondang baru dan Ceper baru, sing 16 ki ning ndi? Nah, misalnya. Nah, itu kemudian bisa menjadi menarik, apalagi kalau kemudian seingat saya dulu kan dihubungkan lewat rel cilik-cilik ngono gitu. Itu sekarang ning ndi ya kuwi rel iki. Nah, sekarang ini di tingkat pasar itu di tingkat wisatawan itu juga sedang tumbuh mereka-mereka yang ingin mengalami tadi misalnya pengalaman khas soal bagaimana pabrik tebu di Jawa. Di Belanda, kebetulan saya dulu sekolah di sana, ya, itu muncul kelompok-kelompok yang sangat spesifik, ingin melihat sejarah bagaimana pabrik-pabrik pada saat zaman kolonial itu dibangun. Dan mereka adalah tadi kalau pakai bahasa pariwisata itu, beliau saya kira paham betul itu special interest turis. Jadi wisatawan dengan minat khusus. Minat khususnya iso macam-macam. Iso tadi peninggalan kolonial, pabrik, kemudian tadi basisnya adalah peninggalan artefak candi dan sebagainya, kemudian nanti dari Mataram Islam itu bisa macam-macam gitu, kemudian tinggal dirangkai, itu akan menjadikan apa yang dulu pernah kita punya dengan jarak waktu yang barangkali bisa sangat lama, tapi kemudian hari ini kan ada di sekitar kita, itu bisa kita kemas menjadi semacam paket wisata untuk tentu saja dari sana ada kemungkinan kita memperoleh nilai tambah. Saya agak nyut istilahnya memungkinkan enggak Pak? Artinya ini kan panjenengan juga kebetulan aktivitas di salah satu kampus besar lah di Indonesia ini kan. Mungkin tidak hanya dari sisi wisata, tapi sisi edukasi misalnya.
saya sependek nopo nggih, keinginan bertanya mawon. Misalnya kalau di UGM itu ada kampus napa istilah laboratorium di Mbayat, memungkinkan mboten ngundang misalnya sebagai salah satu laboratorium kampus, ya mungkin UGM atau kampus-kampus yang lain, artinya manfaatnya bisa ke sana. Memungkinkan betul kan? Sangat mungkin. Ini Sangat kembali mungkin. ke track yang tadi Yeah. saya sampaikan di awal. Yeah. Jadi track kita itu kan dua ya. Jadi memosisikan diri kita sebagai penyedia produk wisata, Yeah. tadi nyiapkan ini, nyiapkan itu, tapi juga memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berwisata dengan baik. Yeah. Nah, tracknya lewat pendidikan, ya. Jadi berwisata sebagai cara untuk mendidik kita, ya. Kalau pakai bahasanya Gus Ansori atau Kang Sorry ya. Agus Kang ini, Agus, Kang Gus Suryo itu wisata ziarah. Berziarah itu kira-kira ada soal pengayaan spiritual, Yeah. misalnya. Yeah. Ada pengayaan kultural, ada pengayaan psikologis dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu jadi penting untuk kemudian membawa apa yang kita miliki di Klaten ini dalam kerangka pendidikan. Yeah. Yang pendidikan itu dilakukan bukan di kampus, tapi di kampung. Jadi pendidikan itu tidak harus dilakukan di kampus, tapi bisa dilakukan di kampung. Dan itu saya kira nyambung dengan gagasan Mas Menteri kita gitu. Sekarang bicara soal pendidikan merdeka kira-kira begitu ya. Kampusnya bukan hanya di satu lokasi tertentu di mana ada bangunan fakultas ini, fakultas itu, tapi kampusnya itu di kampung. Jadi nanti jurusan dan fakultas mungkin dengan istilah lain sesuai dengan keunggulan atau mungkin kearifan lokal ngaten. Sangat mungkin. Ini kebetulan saya menemani sejumlah mahasiswa ini yang saya kira juga ada di sini, mantan mahasiswa saya sekarang juga sudah jadi kolega saya ya. Itu kampusnya itu bukan hanya di Bulak Sumur, tapi di mantan atau di bekas lokasinya KKN, gitu. Jadi itu pembelajaran sepanjang hayat. Nah, niku, gitu. Jadi bukan ya kegiatan di kampus ya tadi misalnya lewat KKN ya, itu ya mengerong-mukelan, tapi setelah 2 bulan itu mereka saya provokasi gitu ya, dan yo gelem saya senang sekali gitu, sekelompok mahasiswa itu kembali ke lokasi KKN dan itu menjadikannya sebagai kampus sepanjang hayat. Belajar bersama masyarakat untuk satu hal tertentu dalam konteks yang saya contohkan itu kebetulan yang menjadi fokus perhatian dari teman-teman ex mahasiswa saya itu yang sekarang jadi kolega saya itu dengan masyarakat dan pemerintah itu pariwisata misalnya. Ini kan itu baru satu bidang ya pariwisata. Ya, bisa bidangnya macam-macam. Bisa bidangnya macam-macam. Tinggal 15 menit. Artinya tadi saya sampaikan mengurai sejarah sekian ratus ribu tahun mungkin hanya dalam 1 jam. 2-3 menit terakhir mungkin sebetulnya saya ingin ada semacam atau saya kasih kesempatan dulu kalau ada barangkali ke Kang Agus pengen menyampaikan sesuatu atau saran atau pendapat bisa ke Bapak Haji, ke Pak Sentot atau apa, monggo dimulai dari mana dulu? Yang ayo kapan-kapan belusuan bareng misalnya gitu kan. Walaupun saya sebenarnya sudah agak lama di Semarang ya. Saya lahir di Klaten, di Semarang lama, ke Klaten baru 7 tahun ini. Tapi rasa-rasanya itu kok Klaten asik sekali. Bahkan saya itu malah berpikir gitu loh. Nama Klaten itu sebenarnya apa iya dari Kiai Melaten itu atau Kiai justru Batin. Mataram kuno sudah ada? Saya krungu itu kok katanya di kronik Cina itu sudah ada catatan bahwa Klaten itu sudah ada sejak dulu, sejak Mataram kuno, bukan belakangan ini. Itu yang saya juga semakin tanda tanya. Kemudian apakah tidak mungkin bahwa pemerintah Klaten itu kembali mengidentifikasi tentang karakter sama jati diri Klaten. Kalau perlu hari jadi Klaten bolehlah dievaluasi. Nah itu loh. Jadi satu itu dulu. Ya. Jadi nanti kalau ada komen nanti bisa ke kolom komentar.
Monggo langsung Pak Sugi ditanggapi dulu. Ini terkait apa analisa kronik Cina dan lain sebagainya. Nggih. Ya, begini, Kang Agus. Jadi memang itu satu perencanaan yang juga saat ini sedang kami coba olah terkait dengan asal muasal nama Klaten. Okay. Kita memang tidak istilahnya mengesampingkan apa yang sudah ditulis oleh para penulis-penulis Klaten melalui media, ya, terutama di media-media elektronik seperti sekarang ini, dari kronik Cina, kemudian juga dari kata yang melati, yang melati, itu seperti itu. Permasalahannya apakah kronik ataupun seperti itu bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Nah, kami ini baru mencoba untuk melihat tentang nama Klaten itu dari sebuah prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Wanua Tengah, di mana di situ disebutkan berdirinya sebuah Bihara Pikatan. Mungkin bisa ditampilkan petanya. Bihara Pikatan itu ada di mana? Bihara Pikatan itu ada di mana? Bihara itu adalah bangunan suci. Pikatan, orang sering memahami itu adalah nama orang. Tapi sebenarnya Pikatan itu adalah nama sebuah wilayah. Sebuah wilayah, nama sebuah wilayah. Jadi Bihara Pikatan itu adalah sebuah bangunan suci yang didirikan di wilayah Pikatan. Ini adalah sebuah watak. Watak itu adalah komunitas dari Wanua. Wanua itu adalah komunitas desa dusun lah. Ya, komunitas masyarakat. Masyarakat kecil itu seperti itu. Nah, kata rake itu adalah sebutan. Ya, rake itu adalah sebutan bagi pangkat, semacam pangkat jabatan. Pangkat jabatan. Misalnya Bupati Klaten, Klatennya Pikatan, kemudian Bupatinya Rake, itu seperti itu. Nah, Bihara Pikatan itu ada di mana? Ini di peta yang kedua juga ada. Ada di sebelah timur Sungai Opak. Ada di sebelah timur Sungai Opak. Meskipun ini, mohon maaf Pak Haji, di Jogja juga mulai ada geliat. Katanya Sungai Opak itu dulu lurus, tidak belok ke kanan, seperti itu. Nah, sebenarnya kita lihat keberadaan Bihara Pikatan ini sendiri, di mana Bihara Pikatan itu di sebelah selatannya ada Bihara Abhyagiri yang sekarang ini adalah Candi Ijo. Dan kemudian Bihara Abhyananda itu yang ada di Jemawan, Jatinom juga. Itu seperti itu. Mungkin ini juga menjadi kajian dari ilmu geologi yang mana kami juga tidak begitu paham. Mungkin bisa dicek, tapi kami hanya memikirkan demikian, bahwa Bihara Pikatan itu kan menghadapnya ke timur. Sesuai dengan sifatnya, bentuk dari bangunan yang menghadap ke timur itu adalah candi pemujaan, bukan candi pendarmaan, beda. Sedikit beda pendarmaan sama pemujaan apa nih? Pemujaan itu artinya bahwa di situ penguasa dan juga wangsanya atau keluarganya, termasuk juga perangkat kerajaan dan juga masyarakat itu melakukan ritual di situ. Berarti pemujaan mungkin bahasa yang lebih familiar semacam peribadatan lah. Iya, tempat peribadatan. Sedangkan pendarmaan ini merupakan sebagai bentuk ucapan syukur atau terima kasih kepada penguasa ataupun penguasa kepada masyarakat
yang mana itu sebagai satu bentuk perwujudan bukan hanya apa ya, kalau di wilayah itu ada SIMA, tetapi ini adalah sebuah bentuk bangunan struktur. Mungkin itu kalau bahasa pakai bahasa Kang Agus, hablum minallah itu yang apa, peribadatan tadi. Iya. Nah, ya hablum minanas pendarmaan lah kira-kira gitu. Memang masih perlu dikaji, karena apa? Kita itu kehilangan kurang lebih 2 abad. 2 abad, mulai dari abad ke-11 sampai 12. Kenapa? Peristiwa alam. Banyak bangunan-bangunan leluhur kita yang terkubur, ya, Nah, memang ini satu permasalahan, karena begitu ada masalah alam ini, mulai abad ke-10 akhir 11 awal ini para penguasa di kerajaan Mataram kuno ini mulai berlari ke timur, ke Jawa Timur. Itu seperti itu. Nah, kata Klaten ini kalau saya mencoba melihat toponiminya, sampai sekarang saya itu baru menemukan itu memang masih belum tulisan jadi, ya. Kami masih mencoba untuk mencari yang agak lebih mengarah, itu adalah dalam bahasa Portugis malah bukan Belanda. Pikatan itu kemudian mengalami proses disimilasi atau apa itu ya, yaitu menjadi Klaten. Penyederhanaan bahasa. Iya, penyederhanaan bahasa itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kami dan teman-teman bisa bisa mewujudkan dalam bentuk tulisan secara ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar keinginan sekelompok atau apa, wes nganggo iki wae. Yang penting wong Jawa ki gotak-gatik, kita tidak bisa seperti itu, karena ini menyangkut identitas dan integritas kita. Dan sepertinya ini memang para pegiat dan para aktivis Mataram Islam, karena yang melatih itu kan masih di era-era itu. Dan kalau saya banyak membaca yang referensi sudah itu memang menggali yang melatih tidak bisa sangat luas nih. Tentu kita tidak bermaksud mengurangi rasa hormat dan beliau, tapi kita memang kalau pengen menggali yang melatih kan beliau itu siapa, putra atau sedikit, karena Klaten kan sejarahnya dari yang melatih yang tertulis di Perda itu kan masuk dalam narasi Perda. Kalau Kang Agus punya referensi khusus enggak? Kalau tadi kan sudah tadi menyebutkan salah satu yang dekat dengan Klaten tadi, Bihara di Pikatan. Dari kata Pikatan lah kurang lebih itu. Kalau ini Klaten dari Eyang Melati itu yang saya baca itu kan, Eyang Melati ini kan seorang pelayan kerajaan era Mataram itu loh. Jadi perannya nggak begitu sentral, nggak begitu penting itu loh. Kalau yang sepengetahuan Kang Agus, beliau keturunan siapa gitu, ada barangkali? Kalau keturunannya sepertinya nggak orang penting ya, cuma karena dia itu disepuhke atau dianggap danyang di situ, terus mungkin waktu itu otak gadek sing cedak itu yang diambil itu loh. Jadi mungkin karena darurat belum ada temuan lain ya. Nah, makanya ini saya usulkan, ayo kita gugat itu loh, bahasa kasarnya, ayo kita gugat ini identitas Klaten itu. Nanti kapan-kapan kolaborasi mungkin. Jadi ini analisanya dari Pikatan Mataram lama lah ya. Tapi sejarah Klaten terlanjur mencatat di Perda itu ada ya. Itu dari Eyang Melati dan benteng. Ya, benteng Engelenburg. Ya, Klaten pernah punya benteng Engelenburg, Pak. Ke Pak Sentot mungkin 2-3 menit mawon Bapak. Ya. Kira-kira apa ketika melihat Gundang, melihat pundi ceper, atau mungkin yang sejenis lah, misalnya kan ada stasiun, itu kan efek yang tadi saya sebutkan, adanya pabrik gula, kemudian tadi Bapak Haji tadi ngendikan relnya
jalur airnya itu kan kira-kira harapan atau saya mau matur keprihatinan kok pripun harapan mawon. Jadi malam ini kan saya keterwakilan Gondang itu secara rentang waktu ada di agak ujung tapi masih agak ke tengah begitu ya. Ada Kang Agus, ada Mataram kuno itu. Jadi kalau menurut saya ya sederhana saja. Saya ada satu istilah begitulah. Itu tadi heritage to elevate begitu. Artinya seidentik dengan sejarah ini mari kita eksplor bersama, termasuk Gondang untuk masa depan yang lebih baik. Tadi ada dua aspek yang disampaikan beliau tadi di garis bawahi tadi. Itu orientasinya ke sana nanti begitu, ke depannya ke sana. Jadi prinsip heritage to elevate, explore bareng untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja. Itu sebetulnya kesimpulan sebetulnya. Karena waktu terakhir mungkin kesimpulan atau penajaman dari, karena agak susah saya tadi, ini Mataram kuno, ini Islam, ini kolonial, baru sangat sedikit kita bahas dalam 1 jam ini kan. Bahkan mungkin kulitnya saja ini belum selesai kita kupas. Mungkin nanti, tapi sekali lagi nanti Bapak Aji bisa memberikan underline lah dari apa yang disampaikan sekilas sedikit dari teman-teman ketiganya ini. Saya kira tadi sudah disampaikan ya potensi kesejarahan kita. Tentu di tempat lain ada potensi-potensi lain, dan ini sangat penting menjadi bagian dari cara kita memosisikan diri kita, kemudian menjadi bagian juga dari bagaimana kita melihat ke depan. Ini penting sekali. Dalam konteks itu saya kira apa yang sekarang kita pelajari bersama, Klaten ini akan kemana? Gitu. Ini saya kira penting untuk melihat misalnya dalam konteks kepariwisataan itu sekarang ada energi besar sekali nasional yang menjadikan Prambanan itu tentu dalam konteks kita bicara soal Prambanan kecamatan yang bagiannya Klaten gitu, karena ada Prambanan yang bagiannya Sleman kira-kira begitu. Jadi Prambanan Klaten dalam hubungannya dengan Jogja dan Borobudur itu ada dokumen yang sekarang sedang dibuat, dan ini akan menjadi dokumen yang sangat penting mendorong kita itu kira-kira mau kemana. Menjadikan Borobudur Yoga Prambanan sebagai sebuah segitiga emas gitu kira-kira, destinasi pariwisata di antara sekarang yang menjadi perhatian nasional kan ada 5 destinasi super prioritas, ada 10 yang lain. Nah yang super prioritas itu termasuk Borobudur Yoga Prambanan. Jadi saya kira ini adalah jendela, adalah kesempatan bagaimana kita kemudian tadi ngentepi yang luar biasa ini, kemudian dicantelkan dengan energi besar, angin besar di level nasional. Kemudian saya kira sekarang sedang berproses jalan tol ya, itu saya kira juga menjadi penting untuk kita hitung, karena di Klaten ini ada 3 exit gitu kira-kira yang saya baca dari banyak informasi, dan ini harus dimanfaatkan sebagai bagian dari cara kita memanfaatkan potensi sejarah gitu untuk menyongsong kira-kira kita mau kemana. Jadi saya kira dalam konteks itu menjadi penting untuk melakukan revisi barangkali begitu, positioning baru kita dengan tadi Yana Iso, atau mestinya kita tidak kehilangan keklatenan Klaten kira-kira begitu, karena dia akan menjadi sangat penting dalam konteks pariwisata. Itu adalah kekuatan daya tarik gitu. Kalau Klaten wis podo karo Jogja, Klaten wis podo karo Solo, ya orang tidak datang ke Klaten, cukup datang ke Solo, cukup datang ke Jogja, cukup.
Tapi kalau Klaten justru keistimewaannya ada pada posisinya di tengah antara Jogja dan Solo, itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Bu Menawi ngaten Gus, sorry. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Peduli Klaten dimanapun berada, tentu sekali lagi mungkin ini ketiga kalinya saya menyampaikan bicara sejarah Klaten, apalagi mulai dari era kuno, Mataram Islam kolonial sampai ke depan, kita bahkan mengupas kulit saja belum selesai ini. Dan nanti mari ini hanya sebagai sebuah pembuka wawasan pemikiran kita bersama-sama. Klaten harus kita gali potensinya, termasuk yang kita dorong malam ini. Seperti beliau-beliau ini potensi Klaten. Nah, termasuk Bapak Haji ini juga potensi Klaten yang mungkin tidak banyak atau belum banyak masyarakat Klaten tahu. Sebetulnya ada dua yang pengen kita hadirkan, tapi karena ada yang salah satunya Prof. Timbul, itu juga potensi asli Klaten. Terus beliau juga dalamnya namung Griya Prima, tapi beliau menjadi salah satu lokomotif di pasca sarjana UGM. Nah ini kalau potensi-potensi Klaten baik di edukasi, pendidikan, di pariwisata, di keamanan, banyak kan, kita punya banyak jenderal ternyata yang Klaten, belum lagi yang di artis. Sedikit mungkin Peduli Klaten sudah memulai lah, hadirnya Pak Sentot, Pak Sugi, Kang Agus, apalagi ada Bobo Aji di sini. Ayolah nanti yang saat ini di Jakarta, di Semarang, di luar negeri, kita ajak pulang ke Klaten, ayo ngobrol tentang Klaten. Lah ke depan ayo Klaten dibangun bareng-bareng, kanggo bareng-bareng. Tentu banyak salah yang mungkin saya lakukan atau kurang berkenan di pemirsa sekalian, dan Reba Cekap saya mewakili juga Kang Agus maupun Pak Sugi, Pak Sentot, Bobo Haji. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau hal yang salah dalam hal apapun, mewakili semuanya termasuk kru dan teman-teman yang setia sekali menunggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita cukupkan untuk dialog kali ini. Sampai bertemu di Gora Suara Nusantara hari kedua. Besok jadwal Randon Gora itu ada karawitan dari Sanggar Kandang Udan. Kita nanti juga akan diskusi tentang air hujan Bapak besok, sama Sanggar Sayur Rukun. Dan malamnya nanti kita ketemu lagi di Jagungan dengan tema Klaten Kaya. Singkatnya, tidak mungkin Mataram kuno, Mataram Islam kolonial begitu mempercayakan dalam tanda kutip kekayaannya ke Klaten kalau Klaten tidak punya pertimbangan tertentu dan tidak punya daya tarik tertentu. Apa itu daya tariknya? Tunggu dialog Jagungan Keklatenan besok, dan kita cukupkan sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.